Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Nurhayani, saya senang dipanggil Yani. Saya menjaga pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti. Dan saya juga perawat yang akan menjaga Ibu hari ini sampai 4 hari ke depan ya Bu ya. Saya mahasiswa perawat dari Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, kalau ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lia. Oh, dengan Ibu Lia. Ibu Lia senang dipanggil siapa? Dipanggil Lia saja, Mbak. Oh, dengan panggil Lia saja ya. Baik, saya akan memanggilnya dengan Ibu Lia. Nah, Ibu Lia, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Rasanya sedih, Mbak. Oh, jadi Ibu Lia merasakan sedih ya. Baik, kalau begitu bagaimana kalau hari ini kita berbincang-bincang atau bercerita-cerita tentang apa yang Ibu rasakan. Nanti kita akan mencari solusi tentang masalah yang Ibu rasakan. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, untuk waktunya kira-kira nanti 30 menit Ibu. Dan Ibu maunya di sini apa di taman? Di sini saja, Mbak. Oh, baik. Berarti waktunya di sini ya, Bu ya. Nah, untuk privasi Ibu akan saya jaga dan ini hanya dipergunakan untuk kepentingan Ibu dan pengobatan Ibu saja. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Iya. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, kita mulai ya Bu ya. Iya. Bagaimana perasaan Ibu saat ini saat Ibu mengalami perubahan kondisi secara tiba-tiba? Sedih sih, Mbak, sebenarnya. Oh, Ibu merasa sedih ya. Lalu apa yang sudah Ibu lakukan dengan kondisi Ibu saat ini? Saya nggak melakukan apa-apa, Mbak, cuma diem. Oh, begitu. Nah, apakah dengan perubahan kondisi Ibu saat ini berpengaruh dengan kondisi Ibu? Sangat berpengaruh, Mbak. Oh, sangat berpengaruh. Jadi untuk kegiatan sehari-harinya Ibu lebih banyak dibantu sama orang lain, begitu ya Bu ya? Iya, benar, Mbak. Baik, kalau begitu tadi kan Ibu mengatakan kalau Ibu merasa sedih dan tidak tahu harus berbuat apa. Nah, di sini saya akan membantu Ibu untuk menghilangkan rasa sedih dan memberikan solusi Ibu harus bagaimana. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Mbak. Nah, untuk yang pertama-tama kita akan lihat dahulu kepada anggota tubuh Ibu yang lainnya, mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Nah, pertama kita lihat dulu pada bagian kepala dulu. Nah, contohnya rambut. Apakah rambut Ibu sekarang, Ibu bisa rasakan rambutnya, apakah rambut Ibu sekarang berfungsi secara normal? Berfungsi. Nah, berfungsi ya. Nah, lanjut ke muka. Apakah bagian mata Ibu, hidung Ibu, mulut Ibu, dan telinga Ibu berfungsi secara normal? Berfungsi. Nah, berfungsi ya secara normal. Terus kita lanjut ke tangan. Nah, apakah tangan Ibu, tangan kanan dan tangan kiri Ibu masih berfungsi secara normal? Masih berfungsi. Nah, masih berfungsi. Nah, lanjut kita lihat ke kaki Ibu. Nah, di kaki Ibu, kaki yang satunya lagi apakah masih berfungsi secara normal? Yang sebelah sini masih. Nah, masih berfungsi ya Bu ya. Jadi Ibu hanya mengalami perubahan pada satu kaki Ibu. Nah, tapi lebih banyak pada anggota tubuh Ibu yang lain yang masih berfungsi seperti orang biasa, seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal positif yang patut kita syukuri pada kehidupan Ibu sekarang, begitu ya Bu ya. Iya. Nah, jadi untuk menghilangi rasa sedih Ibu, jadi saya akan memberikan solusinya yaitu Ibu bisa memakai rok panjang. Rok panjang itu bisa berfungsi untuk menutupi kaki Ibu yang satunya lagi, jadi tidak kelihatan kakinya. Dan yang kedua, Ibu bisa memakai kaki palsu seperti itu, jadi tidak kelihatan kalau ada bagian dari salah satu kaki Ibu yang mengalami perubahan. Nah, yang ketiga, Ibu bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar Ibu, karena itu akan membuat Ibu menjadi lebih semangat dan bisa bergabung dengan orang-orang lainnya. Jadi Ibu tidak merasa sedih, terasingkan, gitu ya Bu ya. Nah, untuk cara yang keempat yaitu Ibu harus mensyukuri bagian tubuh Ibu, yaitu dengan menyentuh bagian tubuh Ibu. Jadi harus disyukuri seperti itu. Nah, dari beberapa tips atau 4 cara ini
Nah, kita mau latihan yang mana dulu? Ibu mau mencoba yang mana dulu? Mau yang mensyukuri bagian tubuh itu aja, Mbak, yang sentuh-sentuh itu. Oh baik, kita akan coba untuk menyukuri bagian tubuh, yaitu dengan cara menyentuh bagian tubuh ya Bu ya. Nah baik, kalau begitu saya akan memandunya dan saya akan mencobakan terlebih dahulu. Nah nanti Ibu bisa pejamkan mata Ibu, lalu Ibu sentuh bagian kaki Ibu, terus Ibu ucapkan di dalam hati dengan sebutan nama. Misalnya nama Ibu kan tadi Bu Lia, nah jadi Ibu ucapkan, saya Lia bersyukur karena masih banyak anggota tubuh saya yang lainnya yang masih lengkap dan masih berfungsi secara normal, dan saya sudah menerima keadaan kaki saya sekarang ini. Seperti itu ya Bu ya. Nanti Ibu ucapnya di dalam hati saja, tidak apa-apa, nanti saya yang mengucapkannya, nanti Ibu mengikuti di dalam hati. Seperti itu ya Bu ya. Nah, bisa kita mulai sekarang Bu? Ya bisa, Mbak. Baik, Ibu bisa tutup mata Ibu, terus Ibu rasakan, Ibu sebutkan nama Ibu, saya Lia. Saya merasa bersyukur karena masih banyak anggota tubuh saya yang masih berfungsi secara normal, dan saya sudah menerima keadaan saya sekarang ini, menerima kaki saya terhadap perubahan terhadap kaki saya. Seperti itu. Baik Ibu, sudah selesai. Nah, bagi Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang hari ini? Lebih enak, Mbak. Lebih enak ya Bu ya, jadi Ibu bisa merasa lebih lega, dan juga udah banyak hal-hal positif yang udah masuk ke dalam diri Ibu, dan Ibu menjadi lebih semangat lagi. Begitu ya Bu ya. Tentunya, Mbak. Nah, untuk tadi untuk pengulangan tadi Ibu, saya sudah mengajarkan berapa hal tadi? Ada 4 ya Bu ya. Yang pertama apa? Yang pertama tadi untuk memakai rok panjang, kemudian memakai kaki palsu, kemudian lebih bersosialisasi ke banyak orang. Yang ketiga mensyukuri apa yang masih ada. Ya, itu 4 ya Bu, yang 4. Nah, jadi ada 4 cara untuk Ibu menghilangkan rasa sedih dan membangkitkan semangat Ibu. Nah, Ibu sangat bagus sekali sudah bisa mendengarkan apa yang sudah saya arahkan, dan Ibu sudah mengerti, dan Ibu sudah merasa lebih baik saat ini. Nah, baik Ibu, mungkin untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Kita akan bertemu lagi besok, yaitu untuk melatih kemampuan atau solusi yang lainnya. Begitu ya Bu ya. Nah, Ibu mau ketemunya besok jam berapa? Jam 8 pagi aja, Mbak. Jam 8 pagi ya. Besok kira-kira waktunya sama 30 menit. Nah, Ibu tempatnya mau di sini apa di taman? Di sini aja, Mbak. Oh, mau di sini saja ya Bu ya. Baik, kalau begitu kita akan bertemu besok jam 8, waktunya 30 menit, tempatnya di kamar ini. Begitu ya Bu ya. Baik, setelah ini Ibu boleh istirahat, boleh mandi, tidur atau melakukan aktivitas lainnya, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa untuk hari ini kita akan menulis dulu di buku harian Ibu ya, jangan lupa ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Selamat ketemu besok. Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak.